Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Ilhami Aufa dengan NIM 25035022. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan program studi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi artikel yang saya susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah umum Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Amril MPD. Tujuan presentasi ini adalah untuk menjelaskan isi artikel yang telah saya buat sekaligus memenuhi tugas proyek pada pertemuan ke-15. Adapun judul artikel yang saya bawakan adalah Strategi untuk meningkatkan berpikir kritis pada mahasiswa kimia. Nah, untuk memulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang artikel ini. Kemampuan berpikir kritis sangat penting dalam pembelajaran kimia. Dalam mata kuliah kimia, kita tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga perlu memahami konsep dan mampu menerapkannya. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa banyak mahasiswa masih tergantung pada hafalan. Pembelajaran yang masih berpusat pada dosen juga membuat mahasiswa kurang terbiasa untuk menganalisis atau memecahkan masalah secara mandiri. Nah, situasi seperti inilah yang akhirnya menyebabkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa belum berkembang secara optimal. Karena itu, topik ini saya angkat dalam artikel ini. Selanjutnya, saya masuk pada bagian pertanyaan mendasar. Ada beberapa pertanyaan utama yang menjadi dasar penulisan artikel ini. Nah, pertanyaan pertama, mengapa kemampuan berpikir kritis mahasiswa kimia masih tergolong rendah? Pertanyaan ini muncul karena banyak mahasiswa hanya menghafal tanpa memahami konsep secara mendalam. Pertanyaan yang kedua, strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran kimia? Nah, dari sini saya mencoba menelusuri metode atau pendekatan pembelajaran yang paling efektif. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana peran pembelajaran aktif dalam membangun pola pikir kritis mahasiswa? Ini penting karena pembelajaran aktif dapat membuat mahasiswa lebih terlibat dalam diskusi dan pemecahan masalah. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi dasar penyusun artikel yang saya presentasikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembahasan. Pada pembahasan pertama itu akan menjelaskan penyebab utama rendahnya kemampuan berpikir kritis adalah kebiasaan mahasiswa yang masih mengandalkan hafalan. Banyak yang fokus pada rumus tanpa memahami konsep dasar yang mendasarinya. Selain itu, diskusi kelas juga belum banyak dilakukan. Mahasiswa jadi kurang terbiasa mengemukakan pendapat, menilai informasi, atau bertanya secara mandiri. Akibatnya, kemampuan mereka untuk menganalisis dan mempertanyakan sesuatu belum berkembang dengan baik. Pada pembahasan kedua, saya melihat kondisi pembelajaran kimia yang berlangsung. Mahasiswa umumnya lebih fokus pada perhitungan dan mengikuti langkah-langkah yang ada tanpa memahami alasannya. Kegiatan seperti eksperimen, diskusi, atau pemecahan masalah nyatanya juga belum sering dilakukan. Hal ini membuat mahasiswa kurang memiliki kesempatan untuk menghubungkan materi kimia dengan kehidupan sehari-hari. Inilah salah satu faktor yang membuat kemampuan berpikir kritis kurang berkembang. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis mahasiswa masih rendah, karena metode pelajaran terlalu menekankan pada hafalan. Kesempatan untuk berdiskusi atau menganalisis masalah juga masih minim. Dalam pembelajaran kimia, mahasiswa cenderung berfokus pada rumus dan hitungan tanpa memahami konsep secara mendalam. Akibatnya, mahasiswa belum terbiasa berpikir lebih mendalam, menilai informasi, atau menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup pembahasan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Nah, yang pertama, proses pembelajaran sebaiknya dibuat lebih efektif melalui diskusi, pemecahan masalah, atau eksperimen sederhana agar mahasiswa lebih terlibat. Kedua, dosen diharapkan ruang yang cukup bagi mahasiswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. Nah, yang ketiga,
Mahasiswa perlu berinisiatif, mencari informasi dan memahami konsep dan tidak hanya menghafal. Dan yang terakhir, dukungan fasilitas belajar dari pihak kampus sangat diperlukan agar proses pembelajaran lebih menarik dan efektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran kimia. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.